Selamat pagi. Hari ini kita akan memulai hari kita dengan renungan pagi. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Bapa untuk setiap berkat-Mu yang sudah Kau beri Tuhan untuk kami di pagi hari ini ya Bapa. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami mau mendengar renungan dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya Kau berikan kami Tuhan hati yang lembut untuk menerima segala firman yang Kau berikan untuk kami ya Bapa. Dan biarlah firman-Mu Tuhan mengubahkan setiap hidup kami Tuhan jadi semakin serupa dan segambar dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami sambut firman-Mu Tuhan dengan sukacita ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, amin. Oke, renungan hari ini berjudul tentang kekhawatiran. Kalau ngomongin tentang khawatir nih, apa sih itu khawatir? Kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, khawatir adalah perasaan gelisah dan cemas akan sesuatu yang belum tentu terjadi atau belum pasti. Nah, siapa sih yang gak pernah mengalami kekhawatiran? Pasti kita semua pernah mengalami yang namanya rasa khawatir, cemas, gelisah akan sesuatu, entah itu masa depan kita, entah itu sekolah kita, entah itu nanti aku akan kuliah di mana, keterima kuliah di mana, kira-kira aku bisa nggak keterima di kampus yang aku pengen, atau kalau seandainya aku kuliah nih nanti aku bayar SPP-nya pakai uangnya siapa, atau bisa nggak ya nanti aku dapat beasiswa, dan masih banyak hal lagi yang mungkin bisa membuat kita jadi khawatir akan hari-hari ke depan gitu. Apalagi di masa pandemi yang kayak sekarang, kekhawatiran akan kesehatan diri kita sendiri dan orang-orang yang tercinta jadi dilema tersendiri buat kita. Apalagi untuk teman-teman yang mungkin berada jauh dengan orang tua, pasti akan ada rasa khawatir, orang tuaku sehat nggak ya, orang tuaku baik-baik aja nggak ya, atau mungkin dengar kabar bahwa ini mama atau papa agak nggak sehat, itu mungkin udah agak khawatir gitu kan, mama papaku nggak apa-apa kah, sehat-sehat aja kah, atau parah nggak sakitnya, atau seperti apa. Dan itu kan jadi sebuah kekhawatiran tersendiri buat kita. Dan gak dipungkiri juga bahwa kekhawatiran yang berlebihan bisa membuat kita jadi frustasi, gelombang emosi kita jadi naik turun, alias kita jadi kayak moody gitu. Sebentar-sebentar bisa senyum, bisa ketawa, tapi bisa seketika juga kita jadi marah, jadi sedih, kayak gitu. Dan gak jarang juga kita jadi mikir yang negatif. Contohnya kayak, kenapa sih Tuhan ini tuh harus terjadi ke aku? Kenapa sih Tuhan kok banyak banget kejadian-kejadian yang gak mengenakan terjadi ke aku? Dan itu bertubi-tubi. Harus berapa lama sih Tuhan aku ngalamin hal-hal yang kayak gini? Dan mungkin kita jadi ngerasa kayak, kenapa sih Tuhan kok aku ngerasa kayak aku lagi kenapa sih Tuhan kok aku ngerasa kayak aku lagi dipermainkan sama Engkau, kayak gitu. Dan di saat seperti itu pula, iblis lagi berusaha masuk ke dalam hati dan pikiran kita untuk memanipulasi pikiran dan hati kita untuk terus khawatir dan meragukan pertolongan dan penyertaan Tuhan atas hidup kita. Sadarilah, di saat kita mulai khawatir, kita perlu ambil waktu sebentar untuk tenang di dalam hadirat-Nya dan mulai memilih untuk memihak kemana. Kita pilih untuk tetap percaya dengan janji Tuhan yang ya dan amin, ataukah kita memilih untuk tetap tertipu dengan tipu muslihat dari si iblis dengan cara memanipulasi hati dan pikiran kita? Kalau sekarang kalian ada di situasi yang penuh dengan rasa kekhawatiran tentang apapun itu, yuk sama-sama kita praktekin 4 jurus supaya kita bisa terbebas dari rasa khawatir. Jurus yang pertama adalah, ingatlah kasih setia Tuhan. Dalam Ibrani 10 ayat 23 berkata bahwa, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Alkitab berulang kali menunjukkan kesetiaan Allah. Dia setia ketika menepati janji akan keturunan yang diberikannya kepada Abraham dan Sarah, dan setia ketika memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Dia juga setia ketika memberkati Hana dengan seorang anak laki-laki. Dia pun setia ketika memberikan juru selamat bagi dunia.
ketika kita mulai bertanya, berapa lama lagi Tuhan aku harus menghadapi segala kesusahan hidup ini gitu, dan kekhawatiran menyergap hati kita diingatkan kembali bahwa Tuhan setia pada janjinya. Di tahun-tahun yang lampau pun Tuhan telah menunjukkan kesetiaan, penyertaan, perlindungan, dan penghiburan kepada kita. Gimana sih caranya untuk kita bisa terus mengingat kasih setia Tuhan? Nah, kita bisa mulai dengan meluangkan beberapa waktu untuk menuliskan kesetiaan Tuhan di masa-masa lalu kita. Dan merenungkan itu, kita akan melihat bahwa Tuhan sungguh baik dan dapat dipercaya. Yang kedua, bersukacitalah dan pujilah Tuhan. Raja Daud mengalami banyak sekali masa sulit sepanjang hidupnya. Contohnya, ketika Saul berupaya untuk membunuh dia, Daud harus melarikan diri supaya Saul tidak membunuh Daud. Lalu anaknya sendiri mengkhianatinya. Tapi dalam segala kondisi, Daud tetap memilih bersukacita dan memuji Tuhan. Di Mazmur 22, Raja Daud memulainya dengan mengungkapkan ratapan dari hati yang pedih kepada Tuhan. Namun, di akhir Mazmurnya, Daud menaikkan pujian bagi Tuhan. Dia memuji Tuhan dalam penderitaannya karena dia percaya padanya. Jika Daud bisa membawa semua beban dan perasaannya kepada Tuhan, artinya kita pun bisa melakukannya. Mengungkapkan isi hati pada Tuhan jauh lebih mudah daripada chat atau telepon teman kita. Kita bisa bicara dari hati ke hati dengan Tuhan kapanpun itu. Kita mau nangis, kita mau marah sama Tuhan, kita bisa sampaikan semuanya kepada sama Tuhan. Tapi, janganlah kita berhenti sampai di sini aja. Iman dan kekuatan kita diperbaharui lewat pujian. Seiring fokus kita bergeser dari masalah kita menuju kebesaran Tuhan. Gunakan suaramu untuk memuji Tuhan. Temukan dan buatlah daftar lagu-lagu pujian di ponselmu. Menyanyilah bagi Tuhan di rumahmu, di kamarmu, mungkin saat kamu berkendara, ataupun saat kamu belajar dan bekerja. Dimanapun dan kapanpun itu, pujilah Tuhan, supaya imanmu semakin bertumbuh, supaya sukacitamu pun semakin bertambah di dalam Tuhan. Jurus yang ketiga adalah mengucap syukur. Hidup memang tak selalu manis seperti sepotong kue bolu, tetapi setiap harinya Tuhan memberikan kita banyak hal untuk kita mengucap syukur. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Gak mudah memang, tapi harus kita kerjakan dan usahakan. Berfokus pada apa yang tidak kita punya, yang tidak kita capai, atau apa yang telah hilang, bisa membawa kita kepada kepahitan, kebencian, dan ketidakpuasan. Tapi, mengubah fokus kita kepada berkat-berkat yang kita miliki bisa menolong kita menyingkirkan kegelapan dan menggantinya dengan cahaya kebenaran. Dan kebenarannya adalah kita diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Janganlah kita asal-asalan untuk menjalani hari-hari kita. Jika kita punya makanan untuk dimakan, baju untuk dikenakan, dan kasur untuk tidur, baiklah kita mengucap syukur. Nah, mengucap syukur mungkin susah ya di saat kita lagi ada masalah. Terus kita harus gimana dong? Nah, ada tips nih. Buatlah daftar ucapan syukur, bisa di buku tulis atau di catatan ponselmu. Berkomitmenlah untuk menuliskan setidaknya satu hal saja yang bisa kamu syukuri setiap harinya. Setelah beberapa waktu, coba evaluasi ulang. Dan di saat itulah kamu akan sadari bahwa banyak hal yang Tuhan berikan ke kamu sehingga kamu bisa mengucap syukur dan gak ada alasan untuk kamu khawatir, untuk kamu bertanya-tanya sama Tuhan kenapa ini bisa terjadi gitu. Nah, jurus yang keempat, renungkan firman Tuhan dan temukanlah harapan.
Dalam Yesaya 55 ayat 11 berkata, "Sungguh suatu penghiburan karena kita bisa percaya bahwa firman-Nya itu benar, terlepas dari apapun yang kita rasakan dan kita lihat." Mazmur Daud menguatkan kita dalam masa-masa sulit dan masa-masa penantian. Mazmur Daud menguatkan kita dalam masa-masa sulit dan masa-masa penantian, seperti di kitab Mazmur 25 ayat yang ketiga, Mazmur 27, Mazmur 34 dan 46. Ada satu ayat yang sangat menguatkan kita, diambil di Keluaran 14 ayat 14, versi bahasa Indonesia sehari-hari. Di situ dikatakan bahwa Tuhan akan berjuang untuk kamu dan kamu tak perlu berbuat apa-apa. Ayat di atas adalah pesan Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka terjebak di tepi Laut Merah. Padahal tentara Firaun sudah semakin dekat dengan mereka. Dan pesan itu jugalah yang masih berlaku bagi kita sampai sekarang. Ketika kita merasa kewalahan dan tak sabar, ingatlah janji Tuhan bahwa Tuhan akan berjuang untuk kita dan kita nggak perlu melakukan apa-apa, cukup setia dan percaya akan janjinya. Nah, gimana nih cara mengimplikasikannya kepada kehidupan kita sehari-hari? Kita bisa mulai dengan temukan ayat Alkitab yang berisi janji Tuhan dan renungkanlah itu. Kamu bisa jadikan ayat itu di wallpaper ponselmu, atau tulis di buku, atau tulis di kertas lalu tempelkan di dindingmu. Masa-masa sulit dalam hidup kita masih akan terus berlangsung. Tapi percayalah bahwa Roh yang menghadirkan damai sejahtera telah menolong kita untuk menang mengatasi kekhawatiran di hati dan di pikiran kita. Kita memang nggak tahu gimana masa depan kita, tapi jika kita mengenal Yesus, kita tahu siapa yang memegang masa depan kita. Kita bisa percaya dan teguh bahwa Dia yang memulai pekerjaan baik di dalam kita adalah setia, dan Dia jugalah yang akan memampukan kita untuk menyelesaikannya. Jadi, yuk sama-sama kita belajar untuk tidak khawatir dengan apapun yang akan terjadi di masa depan kita, di hari esok kita. Kita mau sama-sama belajar untuk berpengharapan di dalam Dia dan mengucap syukur atas apapun yang terjadi atas hidup kita. Yuk sama-sama kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah Kau beri Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mengingatkan kami untuk kami gak perlu khawatir Tuhan akan masa depan kami, akan hari-hari kami ya Bapa, karena kami percaya bahwa Engkau tetap setia kepada kami. Engkau tetap setia untuk melindungi setiap kami. Engkau tetap setia Tuhan untuk berjuang atas kami ya Bapa. Engkau sang pemelihara hidup kami. Engkau sang penuntun hidup kami ya Bapa. Kami serahkan hidup kami, masa depan kami ke dalam tangan Kuasa-Mu yang kudus. Berikan kami hati yang lembut, berikan kami hati yang mau tetap percaya dan mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap hari-hari kami, dalam setiap situasi hidup kami ya Bapa. Kami serahkan segala kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu yang kudus, biar Engkau gantikan dengan sukacita dan pengharapan akan Engkau ya Bapa. Kami serahkan hari-hari kami ya Bapa, studi kami, masa depan kami, keluarga kami, kesehatan kami Tuhan ke dalam tangan Kuasa-Mu yang kudus, biar Engkau yang berdaulat penuh Tuhan atas hidup kami ya Bapa. Dan sekarang Tuhan kami mau beraktivitas, kami mau belajar ya Bapa, berikan hikmat-Mu, kepandaian-Mu Tuhan ke atas kami. Biarlah hikmat-Mu Tuhan yang menyempurnakan setiap kami ya Bapa, sertai setiap kegiatan kami dari pagi hingga malam nanti ya Bapa. Kami serahkan hari-hari kami dalam tangan Kuasa-Mu yang kudus, dan kami serahkan Tuhan doa yang jauh dari sangat sempurna ini Tuhan ke dalam tangan Kuasa-Mu yang kudus ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya Tuhan, amin. Selamat belajar, Tuhan memberkati.